Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel berbagi pengalaman. Kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara mengerjakan LK 2.2. Bapak Ibu, teman-teman yang terus semangat dalam mengikuti PPG kategori 2 2022, saat ini kembali lagi saya akan menjelaskan cara mengerjakan LK 2.2, yaitu menentukan solusi. Dalam LK 2.2 ini Bapak Ibu akan mengerjakan kolom menentukan solusi yang terdiri dari 5 kolom juga. Nah, Bapak Ibu, untuk menentukan solusi, Bapak Ibu akan kembali berpijak pada LK 2.1, yaitu LK tentang eksplorasi alternatif solusi. Nah, pada LK 2.1 Bapak Ibu sudah mengerjakan eksplorasi alternatif solusi, sehingga apa yang dituliskan dalam eksplorasi alternatif solusi ini Bapak Ibu akan copy paste dan masukkan ke kolom eksplorasi alternatif solusi pada LK 2.2 menentukan solusi. Nah, Bapak Ibu setelah mengcopy apa yang tertera pada eksplorasi alternatif solusi, Bapak Ibu akan mengerjakan kolom ketiga, yaitu solusi yang relevan. Nah, pada kesempatan saya yang lalu, channel saya sudah berbagi tips bahwa solusi yang relevan ini nantinya akan berhubungan dengan perangkat pembelajaran yang nantinya kita akan buat. Di mana dalam perangkat pembelajaran itu kita akan mencantumkan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang kita gunakan. Nah, di sini pasti masalah yang kita angkat dari Bapak Ibu pasti berbeda-beda, sehingga eksplorasi alternatif solusi pun akan berbeda sesuai dengan masalah Bapak Ibu masing-masing. Namun tipsnya di sini bahwa solusi yang relevan itu adalah bagaimana Bapak Ibu membuat satu pembelajaran untuk menjadi solusi dalam alternatif solusi ini yang berhubungan dengan pendekatan pelajaran nantinya yang Bapak Ibu akan terapkan dalam PPL nanti, sehingga ada kaitannya dengan eksplorasi alternatif solusi yang Bapak Ibu sudah tuliskan pada kolom eksplorasi alternatif solusi. Sehingga di sini dalam solusi yang relevan Bapak Ibu berdasarkan hasil kajian literatur, wawancara, maka solusi yang relevan adalah Bapak Ibu mencantumkan kira-kira nantinya perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu menggunakan pendekatan apa yang kira-kira lebih pas. Kemudian Bapak Ibu tuliskan pendekatan apa. Nah, berikutnya kedua, Bapak Ibu berpikir apa yang cocok untuk model dalam perangkat pembelajaran nantinya yang Bapak Ibu akan buat sesuai dengan eksplorasi alternatif solusi ini. Yang ketiga, metode apa yang Bapak Ibu akan masukkan atau pakai dalam pembelajaran nanti di perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Kemudian media apa saja yang Bapak Ibu akan gunakan. Nah, ini nantinya yang menjadi solusi yang relevan. Berikutnya, setelah Bapak Ibu sudah menemukan dan menuliskan solusi yang relevan ini,
Bapak Ibu tinggal mengisi lagi analisis penentuan solusi. Nah, dalam analisis penentuan solusi ini, Bapak Ibu akan merinci satu persatu yang ada dalam solusi yang relevan ini. Dalam solusi yang relevan ini, Bapak Ibu akan merinci satu persatu dengan menjelaskan apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan ketika Bapak Ibu menggunakan atau memilih solusi yang relevan, contohnya seperti pendekatan scientific learning. Nah, di sini analisis penentuan solusi kita menjelaskan tentang kelebihan atau kekuatan mengapa kita menggunakan pendekatan ini. Sehingga kalau dalam LK yang saya sudah buat ini, sesuai pengalaman, di sini pendekatan scientific learning ini adalah proses belajar yang berpusat lebih banyak pada siswa. Langkah-langkah belajar sistematis, memberi kesempatan guru untuk lebih kreatif, dan melatih pikiran karena menggunakan proses kognitif dalam membuat konsep dan prinsip. Nah, di sini yang kedua, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, di sini saya jelaskan kembali, atau Bapak Ibu juga nantinya akan jelaskan kembali model yang digunakan, apa kelebihan dan kekuatannya, sehingga analisis penentuan solusi ini benar-benar dapat menunjukkan alasan-alasan yang kuat bagi Bapak Ibu untuk menentukan solusi yang relevan dalam kolom solusi ini. Nah, dan seterusnya metode juga kita jelaskan apa kekuatan kelebihannya dan media-media yang kita gunakan. Contohnya kita menggunakan PowerPoint dan video. Mengapa Bapak Ibu menggunakan PowerPoint dan video akan Bapak Ibu jelaskan satu persatu sehingga itu dapat memberi kekuatan dari solusi yang Bapak Ibu sudah pilih sebagai solusi yang relevan. Nah, setelah Bapak Ibu selesai mengisi kolom analisis penentuan solusi ini, Bapak Ibu akan mengisi kolom solusi. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dalam solusi ini, kita sudah lebih mengarah kepada langkah-langkah pembelajaran yang nantinya kita akan masukkan dalam perangkat pembelajaran yang akan kita buat nantinya. Sehingga di sini sudah menggambarkan teknik-teknik apa yang Bapak akan kolaborasikan dalam perangkat pembelajaran. Sehingga dari solusi ini yang Bapak Ibu sudah rinci nantinya akan menggambarkan bahwa solusi yang relevan yang Bapak Ibu sudah ambil ini dapat dilaksanakan sebagai solusi untuk menjawab apa yang menjadi masalah yang Bapak Ibu angkat. Contohnya di sini saya menuliskan yang pertama adalah mempersiapkan dan memotivasi siswa. Nah, ini Bapak Ibu pasti paham, ini mengarah kepada pendahuluan pembelajaran. Ya. Melakukan apersepsi. Nah, ini juga dalam pendahuluan. Kemudian ketiga adalah proses. Nah, di proses ini pembelajaran menggunakan model PBL. Nah, model PBL di sini sudah jelas ada fase-fase 1 sampai fase 5. Ini masuk dalam kegiatan inti. Nah, di sini metode ceramah, informasi, tanya jawab, dan penugasan melalui kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Ini juga masuk dalam teknik mengajar guru yang menggunakan metode ceramah, informasi, tanya jawab. Ini masuk dalam bagian proses. Nah, kemudian lanjut dalam media. Apa media yang Bapak Ibu akan gunakan? Yang pastinya disesuaikan dengan perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu rancang sesuai dengan media yang Bapak Ibu sudah masukkan dalam solusi yang relevan. Ya, di sini. Maka di sini Bapak Ibu akan masukkan kembali dalam solusi
media teks bacaan, bergambar, dan PowerPoint video. Kemudian yang kelima adalah poin evaluasi. Ini dalam kegiatan penutup pembelajaran. Dan 6, membuat kesimpulan bersama dan pemberian tugas. Ini juga masuk dalam kegiatan penutup. Nah, sehingga ketika ini Bapak Ibu sudah rinci seperti apa yang saya contohkan di sini, maka kaitannya antara solusi, analisis penentuan solusi, dan solusi yang relevan, ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Satu kesatuan yang utuh. Dan ini akan dapat Bapak Ibu pertanggungjawabkan ketika Bapak Ibu akan mempresentasikan perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu akan rancang di kegiatan-kegiatan perkuliahan selanjutnya. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu masuk dalam membuat perangkat pembelajaran, Bapak Ibu tinggal berpatokan dengan apa yang Bapak Ibu sudah masukkan dalam solusi ini. Sehingga tidak ada perbedaan antara solusi yang Bapak Ibu sudah tentukan dengan rencana aksi yang nanti Bapak Ibu akan lakukan pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya dalam PPG ini. Saya pastikan bahwa ketika Bapak Ibu dapat menggunakan tips-tips yang saya bagikan ini, Bapak Ibu akan lebih paham lagi dan memudahkan dalam langkah-langkah pengerjaan tugas selanjutnya. Namun tidak terlepas juga setelah Bapak Ibu menggunakan tips saya yang saya bagikan ini, saya menyarankan bahwa ketika presentasi dengan dosen, Bapak Ibu harus berusaha untuk dapat mempresentasikan, sehingga di sana akan ada masukan-masukan dari teman-teman mahasiswa dan ada masukan-masukan dari dosen, sehingga dapat lebih menyempurnakan apa yang Bapak Ibu sudah buat ini, sehingga ketika Bapak Ibu akan unggah dalam unggahan di LMS, Bapak Ibu akan memperoleh nilai yang maksimal dan memuaskan. Jadi itulah yang menjadi pengalaman saya dalam mengikuti PPG dan mengerjakan LK 2.2. Sekali lagi, kiranya ini dapat menjadi manfaat bagi Bapak Ibu, dan semoga Bapak Ibu terus semangat dan sehat selalu serta sukses dalam mengikuti PPG ini. Sekian dan terima kasih.